man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Assalamualaikum ya Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Assalamualaikum ya Zanun al-Masri. Assalamualaikum ya Imam Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ketika beliau meninggal ya, sekumpulan burung-burung itu mengiringi jenazah beliau sampai ya tempat terakhir peristirahatan Dzunun al-Masri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome with me Lukman Hakim di Vlog Mesir. Ya, sahabat jejak Nil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di sebuah tempat yang bernama Al-Qarafah Al-Kubra atau pemakaman legendaris kota Kairo. Di sini terdapat banyak makam-makam para ulama dan juga aulia sholihin. Ada makam sang penakluk Mesir juga, yaitu Sayyidina Amr bin As dan juga Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, ya, hanya 100 meter dari sini makam beliau. Ada juga makam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, juga makam Imam Al-Laits, ada makam Ahlul Bait dan juga aulia sholihin yang insya Allah pada hari ini akan kita ziarahi makamnya, yaitu makam Sayyidina Dzunun al-Masri dan juga Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Kita menuju ke sini ya teman-teman. Ya, jadi memang satu tempat tapi ada banyak makam-makam ulama soleh di sini ya. Jadi kalau teman-teman punya waktu ke kota Kairo, ke Mesir, jangan lewatkan ziarah spiritual di tempat-tempat makam-makam ulama ini ya teman-teman. Nah ini dia, teman-teman boleh baca di atas ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Hada maqam As-Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini adalah makam Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Di bawahnya ada tulisan Wa Sayyidi Dzinnun al-Masri, dan Sayyid Dzinnun al-Masri, ya, seorang tokoh sufi besar, ya, seorang alim az-zahid al-wari' yang hidup di Mesir. Kemudian ada makam Sidi Muhammad ibn al-Hanafiyah, yaitu anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, terkait dengan makam ini sendiri ya, makam ini sudah populer ya, artinya sudah menjadi perbincangan sejak abad Islam pertengahan. Bahkan di masa Sultan Ashraf Barsibai, ya, salah seorang sultan dari dinasti Mamluk Jarkasi, beliau biasa mensedekahkan hartanya untuk 4 orang fuqaha atau 4 orang alim, yang mana sebesar 1000 dinar itu ya beliau berikan kepada 4 fuqaha, 4 alim ini untuk mengurus keperluan yang ada di dalam makam ini, ya, untuk renovasi ataupun untuk biaya hidup si fuqaha ini dan untuk mengajar dan lain sebagainya. Karena beliau sangat menghormati ya sosok Dzunun al-Masri ini. Dan saya rasa kayaknya nggak banyak ya orang tahu tentang Dzunun al-Masri ini. Mungkin teman-teman lebih mengenal sosok Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah ya dalam sejarah Islam ya. Nah, karenanya kita berkunjung ke sini ya, kita sekaligus mengenalkan tokoh-tokoh inspiratif yang hidup ya dan juga tinggal di Mesir, yang mana akhlaknya, wibawanya, bahkan beberapa karyanya ataupun petikan-petikan hikmahnya itu masih bisa kita rasakan dan dinukil oleh para ulama-ulama besar hingga hari ini. Dan kita insya Allah ya akan masuk ke dalam sambil menunggu kuncinya yang kurang lebih 5 menit lagi akan mengantar kita menuju ke dalam. Ya, sahabat jejak Nil, kita sekarang udah berada di dalam makam orang-orang soleh, para waliullah. Dan di komplek ini teman-teman ada 3 makam. Yang pertama ada Dzunun al-Masri, kemudian ada makam Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, dan makam Muhammad ibn al-Hanafiyah, anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi menurut data sejarah yang paling valid, yang berada di sini itu adalah makam Dzunun al-Masri. Menurut data sejarah yang paling rajih, paling qawi. Karena Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah sendiri sebelumnya dimakamkan di Basrah. Berdasarkan catatan sejarah, beliau itu tidak pernah keluar daripada Basrah atau Irak kecuali untuk menunaikan haji sampai akhir hayatnya. Tapi ada juga makam beliau ya, Mashhad mungkin di daerah Al-Quds, Palestina, berada di Bukit Zaitun. Sedangkan Muhammad ibn al-Hanafiyah ada makam beliau juga di kota Taif ya, sekitar 100 km dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, baik sahabat Syakenil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dzunun al-Masri ini adalah seorang tokoh yang dinisbatkan kepada tokoh sufi ya. Dan Dzunun al-Masri ya, itu nama aslinya adalah Thauban ibn Ibrahim atau kunyahnya Abul Faid. Dan menurut As-Sulami dalam Tabaqat As-Sufiyah dikatakan beliau ini lahir di kota yang bernama Ikhmim, selatan Mesir, sekarang masuk wilayah Sohak. Dan bapak beliau itu berasal dari Nubia.
Saya pernah berkunjung ke Nubia, luar biasa. Tempatnya itu benar-benar culture-nya benar-benar unik. Bahkan di setiap rumah itu ada buaya. Saya melihat langsung ya kota Nubia. Nubia itu dulu terpisah dari Mesir, tapi sekarang masuk wilayah otoritas Mesir. Zunun al-Masri wafat pada tahun 245 Hijriah di sebuah kota yang bernama Al-Jiza. Ya, dikisahkan juga dalam Syiar A'lam Nubala, beliau ketika wafat dari Al-Jiza, jasad beliau itu diletakkan di perahu. Jadi mengarungi sungai. Dan kenapa menggunakan perahu? Karena saking banyaknya orang-orang yang mengiringi jenazah beliau untuk diletakkan di tempat peristirahatan terakhir. Karena kalau nggak naik perahu, khawatir jembatannya itu bakal jebol. Saking banyaknya orang yang mengiringi jenazah tersebut. Dan dikisahkan juga ketika beliau meninggal, ya, sekumpulan burung-burung itu mengiringi jenazah beliau sampai ya tempat terakhir peristirahatan Zunun al-Masri. Al-Imam Al-Hafidh Ad-Daruqutni, ya, seorang ulama besar muhaddits yang memiliki musnad Ad-Daruqutni, pernah berkata, ya, Zunun al-Masri ini termasuk al-wa'id atau orang yang biasa memberikan nasihat. Ahlul hikmah, memiliki hikmah-hikmah yang bagus. Bahkan dikisahkan juga beliau ini pernah menasihati khalifah, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil ala Allah. Ketika itu beliau datang ke istana raja dan menasihati khalifah, hingga dikisahkan khalifah menangis ketika mendengar nasihat Zunun al-Masri. Dan hal yang unik daripada Zunun al-Masri ini, beliau bahkan pernah dituduh sebagai seorang zindiq atau seorang ateis, seorang yang sesat, mubtadi', orang yang mengada-ngada. Karena di zaman tersebut, menurut As-Sulamiyah, beliau termasuk orang yang pertama kali mengatakan tentang konsep al-ahwal, kemudian al-maqamat, yang mana dua hal tersebut masuk bagian daripada tingkatan spiritualitas dalam konsep sufi atau tasawuf. Hal-hal itu berkaitan dengan hati atau keadaan hati, dan itu sifatnya mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maqamat itu adalah maqam kedudukan yang bisa dicapai dengan kita juhd, dengan kita berusaha. Dan menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, kedua hal ini adalah sebuah sarana untuk menuju kepada ma'rifatillah. Ya, adapun Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, teman-teman bisa baca di sini. Dia disebut sebagai syahidatul hub al-ilahi, ya, orang yang meninggal dalam keadaan yang sangat mencintai Rabbnya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah sendiri, beliau ini sebenarnya lahir di Basrah. Basrah itu sekarang masuk wilayah Irak, sekitar 450 km dari kota Baghdad atau ibu kota kerajaan atau Daulah Al-Abbasiyah ketika itu. Beliau wafat pada tahun 180 Hijriah berdasarkan riwayat yang paling sahih yang saya temukan di Syiar A'lam Nubala. Dan beliau, ya, rahmatullahu alaiha, disebut Rabi'ah, itu adalah anak keempat. Nama aslinya adalah Rabi'ah binti Ismail, dan beliau itu dijuluki sebagai Az-Zahidah, Al-Wari'ah, Al-Abidah, Al-Khosyi'ah, orang yang suka beribadah, orang yang suka menyendiri, berkhalwat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada zaman itu ada ulama besar, ya, yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, itu berguru kepada Az-Zahidah ini, kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, dan dikisahkan juga, ya, suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri bersama ulama-ulama lainnya itu ingin mendengarkan nasihat kepada Sayyidah Rabi'ah, dan beliau sempat menunggu di depan rumahnya. Ketika menunggu itu pada awalnya membahas hal yang bermanfaat, tapi ada beberapa momen mereka ini menyinggung tentang dunia. Ketika terdengar oleh Sayyidah Rabi'ah ini dari dalam rumahnya, Sayyidah Rabi'ah tuh langsung berbicara kepada khadimahnya, pembantunya, kemudian berkata, "Ya, wahai pembantuku, kalau misalkan Sufyan Ats-Tsauri dan teman-temannya mau masuk ke rumah ini, tolong tutup pintu ini rapat-rapat, karena saya mendengar mereka masih berbicara tentang dunia." Ya, itulah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, sosok yang tidak mencintai dunia, dalam artian seluruh hidupnya ia dedikasikan, ia fokuskan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu ungkapan terkenal dari beliau adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering-sering menyebutnya. Dan pernah suatu ketika, ya, ada seorang alim, ya, ulama besar lagi mengajar di majelisnya. Lalu ulama ini sempat menyinggung tentang dunia. Ya, setelah itu ditegur langsung oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. "Wahai fulan, kamu ini ulama tapi kenapa masih berbicara tentang dunia? Tidakkah kamu tahu, ya, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebutnya." Dalam artian kalau kamu cinta dunia, pasti bakal kamu sering sebutkan. Tapi kalau kamu hidupmu kamu fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kamu akan kamu gerakkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Masri ya pernah mengatakan bahwasanya al-istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah engkau itu menyesali perbuatan yang telah engkau lakukan dari dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Setelah itu ya engkau melaksanakan kewajiban yang telah engkau tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah jika hubungan horizontalmu dengan manusia atau hubungan sama manusiamu itu buruk dan engkau pernah menzalimi mereka, mengambil harta mereka atau merusak kehormatan mereka, maka kamu wajib mengembalikan hal-hal tersebut, kezaliman tersebut kepada orang yang telah engkau zalimi selama masih hidup di dunia. Lalu jika ada makanan atau hal-hal yang sudah masuk ke perutmu dari berupa hal-hal syubhat ataupun haram, itu wajib engkau keluarkan, wajib engkau bakar. Dan yang terakhir, beribadahlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya, sebagaimana dulu engkau bermaksiat dengan penuh kenikmatan, dengan sungguh-sungguh. Itulah makna istighfar menurut Dhunun Al-Masri. Ya oke, sahabat Jaknil, ya setelah berziarah ke makam Dhunun Al-Masri, di sini ada dua makam tokoh penting, yaitu makam Sayyidina Amr bin As dan juga makam Sayyidi Uqbah bin Amir Al-Juhani. Kawasan ini disebut sebagai Maidan Sayyidi Uqbah bin Amir Al-Juhani, seorang sahabat Rasulullah SAW yang turut serta menaklukkan Mesir pada tahun 641 Masehi bersama Sayyidina Amr bin As. Insya Allah akan kita bahas pada episode khusus tentang makam beliau. Saya spill dulu di sini. Luar biasa ya, kawasan ini dipenuhi dengan ulama-ulama yang hebat, tokoh-tokoh besar inspiratif yang sampai saat ini bisa dikunjungi oleh para peziarah. Untuk apa? Untuk mengambil berkah. Kita bisa pelajari sirahnya, perjalanan hidupnya agar terrefleksikan dengan baik kepada kita generasi mendatang ini yang memang ya sebelum sudah sangat jauh daripada cerminan generasi Rasulullah SAW atau generasi emas para sahabat dan juga para salafiyun saleh radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya mungkin itu saja perjalanan kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan faidah dari sedikit ilmu yang kita sampaikan. Ya jika teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.